Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua penonton kami dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Lebaran kali ini memang berbeda. Mudah-mudahan masalah COVID-19 ini dapat segera selesai. Oke, lanjut video yang sangat objektif ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Untung pas Lebaran. Nonton video ini sampai habis. Kami pernah membuat first impression review mobil ini pada pertengahan tahun lalu. Akhirnya setelah lama menunggu, mobil ini datang juga ke Indonesia dan siap Anda beli. Ini adalah Renault atau Runo Triber termahal, yaitu tipe RXZ. Pada video first impression review yang dulu itu sudah kami bahas cukup detail. Dan pada video ini kami ada tes jalan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi benar-benar ada owning experience. Bahkan kami lebaran pakai mobil ini. Walaupun tidak dipakai mudik, karena tidak mudik. Mobil ini punya saingan utama yaitu Toyota Calya karena sama-sama 7-seater. Namun tidak adil karena Calya mendapatkan keringanan harga karena Calya adalah seekor LCGC. Triber jadi lebih mahal daripada Calya. Tapi apakah lebih baik? Kami ingin Anda menilai juga melalui komentar di bawah. Dari segi merek, sebenarnya Renault itu unggul karena merupakan merek Eropa. Namun tidak di negara tercinta ini. Pemilihan mobil bukan karena apa yang didapat, tapi logonya apa. Bentuknya dari segala sisi mobil ini, kecuali kecungkringannya, menurut kami sangat amat bagus dibanding dengan lawan-lawan LCGC-nya. Dimacokan dengan ada fender dan ini dove ini. Ada lampu DRL LED-nya dan lampu utamanya pun halogen projector yang terlihat menarik. Dan ada manual levelingnya. Kunci yang didapatkan adalah smart access macam kartu seperti Tesla Model 3. Namun kartunya sangat gemuk sehingga tidak bisa dibilang kartu sama sekali. Ini keyless-nya untuk buka tutup kuncinya tinggal menjauh dan mendekat kepada mobilnya. Maka tidak ada tombol sama sekali pada handle pintunya. Ban yang dipakai untuk tipe termahal ini adalah suatu ban yang tipenya mungkin pasaran di India. Berukuran 185/65, membalut velg ring 15 dengan model yang cukup biasa saja. Rem depannya memang disc tapi rem belakangnya tromol. Namun masih oke karena memakai ABS dan juga EBD. Ini kelihatannya masih bisa dipasang ban dan velg yang diameternya lebih besar karena ini terlihat cungkring pada bagian belakang. Mungkin karena ini mobil 7-seater. Namun kecungkringan itu ada positifnya, yaitu ground clearance yang lumayan tinggi, yaitu 183 mm. Sayang sekali satu-satunya pilihan mesin yang didapatkan adalah 1000cc 3 silinder bertenaga 72 PS dan torsi maksimal 96 Nm. Menyedihkan. Tapi tujuan utama mobil kelas ini bukan tenaga memang, tapi kehematan. Seberapa hemat dan seberapa mahal, nanti kita tes mobil ini. Oh iya, di ruang mesin ini terlihat beberapa empuk-empuk untuk peredam getaran dan suara. Tapi yang paling sangat amat disayangkan adalah gearboxnya. Untuk Indonesia saat ini hanya kebagian yang manual. Tapi memang serba salah. Kalaupun masuk yang otomatis itu bukan otomatis konvensional biasa, tapi AMT, Automated Manual Transmission. Jadi gearbox manual yang sama dengan ini ditempel servo-servo robot untuk kopling dan shifternya. Robot itu pola pikirnya kadang tidak sejalan dengan pengemudinya, sehingga membuat jadi gemas dan teramat sangat gemas. Apabila Anda pernah nyetir mobil dengan transmisi AMT seperti pada Suzuki Ignis, Anda akan mengerti maksud kami seperti apa. Suzuki Ignis ini juga buatan India. Berarti itu AMT favorit orang India. Mungkin penggemar Bollywood di Indonesia suka dengan AMT. Triber ini berdimensi sangat kecil dengan panjang yang tidak sampai 4 meter, namun bisa muat 7 penumpang. Itu berkat overhang yang pendek-pendek. Kalau melihat sekilas mobil ini, tidak mungkin rasanya muat 7 penumpang. Padahal muat. Kemudian di belakang, ini ada detail di kaca belakang siluet Triber yang seakan-akan sedang naik gunung. Dan di belakangnya ada tendanya. Itulah kesan yang ingin ditimbulkan Renault untuk Tribernya. Bisa untuk kemah di pegunungan dan naik-naik gunung. Makanya ini pakai roof rail, jadi bisa untuk bawa-bawa barang ekstra. Dan cocok juga desainnya. Ini menarik kalau pakai roof box. Tapi kadang kita lupa kalau ini adalah 1000cc 3 silinder front wheel drive.
agak susah dibayangkan untuk camping di pegunungan. Kita buka bagasinya. Ini dengan tombol elektronik, bukan tuas mechanical. Luar biasa. Ini adalah mobil baru, masih lengkap diplastikin. Kita review mobil ini sambil unboxing. Nikmat sekali rasanya tanpa beli mobil ini bisa unboxing. Ini space bagasi memang kecil, kecuali kalau joknya dilipat. Dan bukan hanya bisa dilipat, ini bisa dicopot semuanya jok row ketiga ini. Dengan mudah nyopotnya. Namun masangnya lagi butuh belajar. Tapi ya tidak perlu kuliah sampai S2 belajarnya. Ban serep mobil ini ada di bawah. Dan terlihat juga suspensi belakang torsion beam yang terlihat tidak terlalu nyaman. Tenang, nanti kita tes mobil ini. Jangan tutup videonya sampai habis. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, karena sebentar lagi kami mencapai 1 juta subscriber. Kami butuh dukungan Anda untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, sekarang interiornya. Two tone, warna hitam dan krem. Yang bagian kremnya kelihatannya gampang kotor. Jok-joknya ini tipis-tipis dengan material fabrik yang tidak terasa terlalu mahal, namun terlihat mahal. Kami rasakan jok row ketiganya dulu. Karena kami sudah pernah merasakan dulu, kami minta Om Gendut untuk melakukan. Untuk masuk ke row ketiga harus melalui jok row kedua tentunya. Untuk akses dari kiri dilipat penuh seperti ini, namun kalau dari kanan berbeda. Mungkin ini disebabkan oleh belah 40-60 row keduanya. Dan ternyata Om Gendut masih muat di belakang sini. Tapi ya itu apabila row kedua digeser maju. Yes, ini row keduanya bisa digeser maju mundur. Untuk keadilan dari perebutan lahan row kedua dan ketiga. Karena space-nya cukup antara row kedua dan ketiga, ini biasanya mudah terjadi kesepakatan musyawarah mufakat. Yang duduk di row ketiga ini biasanya adalah tahta terendah dalam keluarga. Dan biasanya disuruh pakai seatbelt tidak mau. Maka hanya dikasih seatbelt 3 titik yang tidak auto retract. Tapi ada fasilitas 12 volt power outletnya. Dan ada AC di plafonnya. Luar biasa mobil sekelas ini. AC dan ruang headroom untuk row ketiga ini membuat mobil terlihat high roof dari luar, bagian belakangnya saja. Macam bis full AC. Tapi ya hanya pas-pasan untuk berdua saja. Dan ini jendelanya kecil. Kalau tidak biasa akan mual-mual. Untuk row kedua mendapatkan AC dari pilar B, namun punya kuasa untuk kontrol blower belakang melalui puter-puteran di konsol tengah ini. Juga bisa mengakses kotak konsol ini. Duduk row kedua ini masih oke. Kelegaannya apabila dimundurkan habis masih sangat oke. Ini belakang posisi nyetir kami. Dan headroomnya pun sangat oke sekali. Masih muat bertiga pula, tapi lumayan sempit. Tapi apabila terjadi kecelakaan, ada kemungkinan yang duduk di tengah akan mati. Patah leher karena tidak ada headrestnya. Dan seatbeltnya hanya 2 titik di perut saja. Intinya di belakang sini row kedua dan ketiga lebih baik jauh dari Calya. Karena punya double blower dan duduknya lebih enak-enak. Malah bisa sambil selonjoran duduknya. Masih sangat dimanusiakan. Sekarang saatnya duduk depan. Dashboardnya ini walaupun bentuknya menarik tapi masih plastik-plastik keras. Dan ada silver-silver macam cat duko pada mebel. Di door panelnya walaupun ada empuk-empuk fabrik yang tidak terlalu rapih kelihatannya, tapi ini full plastik juga. Plastik yang two tone. Memang plastik-plastik itu wajar pada mobil sekelas ini, tapi bentuknya yang menarik itu membuat kita lupa pada kelemahan-kelemahan pada interiornya. Ini mendapatkan head unit yang integrated dengan mobilnya. Kami suka head unit yang integrated, jadi terlihat rapi. Apalagi ada puter-puteran volume yang fisik. Kami suka puter-puteran fisik, walaupun agak laggy puter-puterannya. Dan ini luar biasa sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Ini Android Autonya katanya berpenampilan lebih bagus, tapi sayang sekali kami tidak tes. Karena kami adalah iPhone user. Suara audionya sama sekali tidak jelek untuk ukuran mobil seharga ini. Mungkin karena sudah pakai tweeter depan. Di bawah head unit ini ada sederetan tombol-tombol. Untuk defogger belakang, central lock, dan hazard. Ini karena hazardnya warna segitiganya merah gelap, jadi agak susah dilihat. Harusnya tombol hazard ini bisa dimuliakan lagi dengan memerahkan warnanya. Di deretan tombol-tombol ini juga ada 2 tombol kosong. Ada 3 puter-puteran AC dan yang paling kiri sangat amat langka di suatu mobil sekelas ini adalah pengatur arah, muka kaki atau defogger depan. Suatu hal yang penting walaupun ini hanya puter-puteran mechanical. Kemudian ini ada puter-puteran yang elektronik yaitu
pengatur blower AC-nya. Sayang puter-puteran ini tidak terasa mahal karena agak keset. Di bawahnya ada sirkulasi AC-nya. Kemudian ada pengaturan temperatur. Kenapa ada merahnya juga? Ini di Indonesia. Kami coba. Dan benar, ini keluar angin panas. Renault Triber yang di Indonesia ini ada heaternya. Lalu di bawahnya lagi ada tempat naro-naro dan start stop engine button. Berkelas sekali pakai tombol ini. Kami suka ini, jendelanya sudah ada auto up dan down. Luar biasa walaupun hanya di driver side. Dengan electric mirror tapi agak tanggung. Ini spionnya tidak bisa dilipat secara elektronik. Masih pakai otot. Apabila malam tiba, ini lampunya hanya ada di switch power window kaca depan. Sekarang ke praktisannya. Kantong pintu bisa untuk naruh botol tapi kecil. Hanya botol saja dan beberapa barang kecil. Ada tempat handphone di atas tombol start stop engine tadi. Di konsol bawah ada tempat-tempat lagi dan ada 2 buah cup holder yang menurut kami agak kekecilan. Untuk tumbler tidak akan muat tapi untuk botol kopi kecil muat. Nah ini, di dalam konsol tengah ini selain besar juga bisa mendinginkan apapun yang ada di dalam karena ada lubang AC yang bisa dibuka tutup di dalam sini. Begitu pula lacinya, ada lubang AC-nya juga. STNK Anda bisa dingin. Oh iya, laci besar ini juga ada beberapa tempat-tempat kecil lagi, termasuk tempat bullpen. Dan lacinya tidak sendirian, ada temannya lagi di atasnya. Sebuah laci juga tapi lebih kecil. Dan ada laci penyimpanan rahasia di bawah jok supir. Kami suka kepraktisan pada Triber ini. Sekarang kita bahas instrumen klasternya. Ini terlihat seperti digital yang lebih mahal daripada jarum. Namun ini sebenarnya adalah bentuk penghematan. Tidak ada jarum sama sekali dan kaca penutup saja tidak ada. Sangat menghemat sekali. Tapi apakah jelas melihatnya? Yes, memang jelas karena terang, tapi tidak detail. Interval RPM jadi kelipatan 500. Temperatur hanya pakai 3 lampu LED, sedangkan bensin hanya 6 bar. Di tengah ada semacam MID yang sebenarnya bukan layar, isinya semacam di kalkulator. Namun rame dan cukup informatif, khususnya untuk informasi penghematan. Dan juga ada indikator rekomendasi shift up atau shift down. Ini akan tersambung ke servo-servo transmisi AMT kalau memilih yang AMT. Intinya instrumen cluster kami lebih suka yang pakai jarum saja konvensional. Di setir tidak ada tombol apa-apa untuk kepuasan jempol Anda. Combination switch-nya juga standar, yang kanan untuk lampu dan yang kiri untuk wiper, termasuk untuk mengoperasikan wiper belakang. 3-man use real pedal. Maksud kami real man. Anyway, ini adalah manual transmission. Jadi pedalnya ada 3. Koplingnya ini terasa enteng, tapi kalau Suzuki lebih enteng lagi daripada ini. Dan seperti umumnya mobil zaman sekarang, pedal gasnya ini adalah elektronik yang biasanya delay sedikit. Tapi harus diterima, semua mobil sekarang sudah begini, sudah electronic throttle body. Oh iya, di bawah sini ada pemandangan tidak enak, yaitu ada joint steer. Kenapa terekspos seperti itu? Walaupun posisinya jauh dari jempol kaki Anda, tapi seperti ada rasa takut kejepit tuh jempol di situ. Kenapa tidak ditutup pula? Kemudian shifter manualnya. Gigi mundurnya ada di sebelah kiri gigi 1. Namun untuk mundur harus ini diangkat dulu. Semacam penguncian untuk safety. Tapi kalau kami lebih suka edge pattern biasa untuk mundurnya. Kalau seperti ini mundurnya seperti kurang cepat. Shifternya ini walaupun masuknya empuk tapi agak kurang smooth. Masuk-masukin gigi jadi agak susah dinikmati. Yes, kami memang punya keanehan masuk-masukin gigi manual itu kami nikmati. Mungkin karena jarang bawa manual. Kemudian rem tangannya tentu masih pakai otot. Karena memang ini bukan mobil mahal dan kami lebih percaya otot sendiri dibanding dengan pakai jari. Oke, sekarang driving positionnya. Ini bisa dibilang terbaik di kelasnya. Setirnya walaupun tidak bisa teleskopik namun bisa diatur tilt. Masih jauh dari posisi duduk sempurna, tapi ini kontur joknya dan posisi setirnya membuat driving positionnya itu jadi enak. Walaupun headrestnya menyatu dengan joknya, tapi tingginya pas ini headrest. Tidak seperti pada LCGC yang jatuhnya pada leher. Ditambah lagi bentuk setir yang enak dipegang. Andai ini setir kulit, tapi lumayan lah ini di setir ada sedikit empuk-empuknya.
Sebelum kita jalan, kita renungkan dulu mengenai safety. Belum keluar memang hasil crash testnya, tapi mobil ini sudah punya 4 airbag. Dan apabila terjadi kecelakaan, kunci pintunya akan terbuka sendiri yang memudahkan orang lain untuk menyelamatkan kita. Mudah-mudahan teknologi itu tidak dimanfaatkan oleh maling mobil yang membuat mobil ini seakan-akan terjadi kecelakaan, jadi kuncinya terbuka. Tapi ada satu hal yang mengerikan, yaitu tidak ada stability control. Tapi tenang, sama seperti mobil-mobil sekelasnya, tidak ada yang pakai traction control, stability control. Ketika menghidupkan mesin dalam keadaan dingin, mesin ini getarannya sangat amat terasa, bumi ini terasa goyang. Namun ketika mesin sudah panas, idle up sudah turun, perlahan hilang itu rasa vibratornya. Ketika extra fan hidup, suara fannya juga sangat amat keras sekali. Heran ngapain fan keras-keras ini padahal mesinnya kecil. Kesan pertama nyetir mobil ini, ada rasa senang karena masih sangat amat jarang di Jakarta. Walaupun orang-orang sekitar tidak ngeliatin. Pandangan kemana-mana enak, posisi joknya agak lumayan commanding dan dashboardnya agak rendah, membuat jadi lebih percaya diri ketika menggeluti kemacetan ibu kota. Di ibu kota biasanya berisik suara motor-motor yang sudah ganti knalpot, tapi pada mobil ini lumayan teredam. Ini jauh lebih baik daripada lawan-lawannya urusan kekedapan. Di dalam kota ini sangat nikmat sekali karena kecilnya dan radius putar yang kebajai-bajayan. Kemudian posisi duduk agak tinggi jadi bisa tetap belagu naik mobil kecil. Bagaimana dengan kenyamanan suspensinya? Ini mobil front wheel drive biasa dengan suspensi belakang yang belum independen. Namun cukup nyaman juga dibanding dengan lawan-lawannya. Ini suspensinya mengingatkan kami bahwa ini adalah mobil merek Prancis. Tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, tapi pas. Kami suka dengan suspensinya. Bagaimana dengan rasa setirnya? Setirnya ini enteng dan sama sekali tidak ada feedback dari jalan. Menggunakan electronic power steering, memang hampir semua mobil sekarang pakai gitu. Jadi kalau jalannya sudah agak kencang, setirnya jadi memberat. Kalau akselerasi ini kenapa rasanya RPM cepat habis, khususnya di gigi 1 dan 2. Ini red line-nya di 5.500 atau 6.000. Kami tidak tahu karena ini intervalnya per 500. Mobil ini selalu ingin pindah gigi. Mesinnya terdengar cepat meraung dan minta pindah gigi. Torsi pada RPM rendahnya agak payah. Jadi kalau main-main di RPM rendah terus akan terasa loyo mesinnya. Dan di RPM antara 1.500 sampai 2.000, kalau kita menginjak gasnya agak tanggung-tanggung, ada rasa sedikit endut-endutan. Ini seperti belum matang tuningannya. Tapi semakin panas mesinnya semakin tidak terasa. Oke, bagaimana dengan torsi di RPM tingginya? Tidak kencang sama sekali. Oke, ini pelan. Kami penasaran, 0 ke 100 km per jam, berapa detik? Lalu kami tes dengan Race Logic yang sudah lama tidak kami pakai. 0 ke 100 km per jam dalam 15,2 detik. Mungkin bisa lebih cepat lagi karena kami biasanya agak lebih lambat dibanding dengan Fitraeri. Kalau shifternya bisa lebih smooth lagi mungkin bisa lebih cepat. Dan di RPM atas torsinya jauh lebih terasa dibanding dengan di bawah. Dan rasio giginya itu membuat RPM sudah tinggi pada kecepatan yang biasa saja di gigi 5. Tapi di tol ini enak, didukung dengan suspensinya. Yang ganggu hanya suara mesinnya saja. Kemudian remnya ini halus, tidak sensitif kalau dicolek langsung bikin mobil nunduk, tapi harus sedikit agak dalam untuk menggigit. Tapi kalau sudah menggigit, sangat oke sekali remnya. Untuk urusan parkir ada kemudahan berupa kamera mundur yang kualitas kameranya biasa saja dan ada parking sensornya. Kalau mundur masih nabrak juga, ya kebangetan, berarti Anda masih harus belajar mobil. Dan ini cocok untuk belajar mobil karena tidak ada hill start assist-nya. Tapi nyetir mobil ini kami suka, walaupun manual dan setirnya agak kurang ada feedbacknya. Tapi entah kenapa posisi duduknya, suspensinya membuat ini nyetirnya jadi menyenangkan. Kami suka nyetir ini. Yang pasti nyetirnya ini jauh lebih enak daripada segala LCGC. Bahkan lebih mirip LMPV atau malah lebih baik. Kemudian kehematannya.
Selama seminggu ini kami pakai mobil 1000cc 3 silinder ini. Ya memang hemat, tapi bukan hemat yang spesial. Macam Ayla 1000cc saja. Hemat tapi tidak spektakuler hematnya. Bisa dibikin hematnya luar biasa kalau cara nyetirnya benar-benar gaya, kalau lomba hemat-hematan. Itu bukan cara nyetir sehari-hari. Renault Triber ada 3 tipe. Mobil ini adalah yang RXZ dengan harga on the road 179,9 juta. Yang paling mahal ini paling worth it. Karena tipe di bawahnya ini adalah tipe RXT dengan harga 172,9. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Tidak ada tweeter depan, tidak ada smart access card dan start stop engine button, tidak ada wiper dan defogger belakang. Tidak ada window auto up and down, tidak ada kamera mundur, tidak ada vanity mirror di driver side, tidak ada colokan 12 volt di row ketiga, dan hanya dapat airbag 2 buah. Kemudian ada tipe yang terendahnya yaitu RXL dengan harga 169,9. Perbedaannya, selain yang kami sebut tadi di atas adalah tidak ada electric mirror, tidak ada power window belakang, ini masih engkol. Tidak ada kantong di belakang jok depan, tidak ada head unit touchscreen, tidak dapat speaker belakang. Spion tengah tidak ada day night-nya. Lampu kabin belakang tidak ada laci bagian atas, dan laci bawahnya tidak ada terasekan. Tidak ada tempat penyimpanan di bawah jok supir, tidak ada vanity mirror sama sekali, dan tidak ada 12 volt power outlet di row kedua. Tentu velg yang didapatkan juga masing-masing berbeda. Pilihannya ada 5 warna, yaitu yellow topaz, red ruby, blue zircon, white onyx, dan silver obsidian. Renault Triber. Kalau kami sudah pasti memilih mobil ini dibanding dengan LCGC 7-seater lainnya, apabila kami memang mencari mobil yang manual. Versi AMT-nya belum tahu masuk kapan, tapi kami menganggap AMT itu lebih parah daripada manual. Kami benci sekali AMT. Harapan kami Renault bisa membuat mobil ini dengan transmisi otomatis yang konvensional biasa, 4 speed saja. Dan kekhawatiran konsumen biasanya pada after sale service. Mudah-mudahan Renault Indonesia ini bisa memaksimalkan after sale service-nya, mengingat mobil ini akan jadi kaki konsumennya. Pasti capek mobilnya. Overall, mengenai Renault Triber, intinya dari harga yang ditawarkan, kami suka. Harganya lebih mahal daripada LCGC sedikit, tapi hampir sekualitas LMPV, yang pasti lebih enak daripada mobil sejuta umat. Ini pas sekali apabila kami memang mencari mobil manual 7-seater di bawah 200 juta. Renault Triber adalah pilihan kami. Amat sayang sekali tidak ada yang otomatis biasa. Padahal semuanya sudah oke. Dan ini plastik joknya mudah-mudahan memang boleh dibuka. Karena kalau tidak boleh dibuka, terpaksa kami beli. Modifikasi Triber menjadi turbo. Mumpung ini manual. Sebelum ada aslinya Triber yang turbo, kami turbokan duluan. Ya itu kalau terpaksa kami beli mobilnya, belum tahu. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.